Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Fadil dari mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya bertujuan untuk menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai apa itu ulcus diabeticum. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk saya memberikan pendidikan kesehatan tentang ulcus diabeticum. Tujuan pembelajaran umumnya yaitu nanti teman-teman diharapkan mengetahui tentang apa itu penyakit ulcus diabeticum. Kemudian tujuan pembelajaran khususnya nanti diusahakan teman-teman itu mampu mengetahui pencegahan ulcus diabetik, kemudian mengetahui makanan apa yang dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes, dan mengetahui bagaimana cara senam kaki diabetik. Ya, sebelumnya akan saya bagikan leaflet tentang ulcus diabetik. Ya, di situ sudah ada tertera ya. Yang pertama itu pengertian ulcus. Ulcus diabetik menurut Windarto 2007 merupakan suatu bentuk komplikasi kronik diabetes mellitus berupa luka yang terbuka pada permukaan kulit yang disertai dengan kematian jaringan sekitarnya. Jadi ulcus diabeticum itu merupakan luka terbuka pada permukaan kulit karena adanya komplikasi makroangiopati, sehingga terjadi vascular insufficiency dan neuropati. Jika lebih lanjut terdapat luka yang sering tidak dirasakan dan dapat berkembang menjadi infeksi yang disebabkan oleh bakteri aerob dan anaerob. Kemudian menurut Tambunan 2006 dalam Hidayah 2012, ulcus diabetik adalah salah satu bentuk komplikasi kronik diabetes mellitus berupa luka terbuka pada permukaan kulit yang disertai dengan adanya kematian jaringan setempat. Jadi ulcus diabeticum adalah luka kronik diabetes mellitus yang terbuka pada permukaan kulit karena adanya makroangiopati. Makroangiopati ini terjadi karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah di tungkai akibat kadar gula darah yang tinggi. Nah, kadar gula darah yang tinggi ini dapat disebabkan oleh adanya glukosa. Glukosa itu dihasilkan oleh tubuh dari makanan seperti nasi yang mengandung rasa manis kayak gitu. Selanjutnya upaya pencegahan ulcus. Yang pertama yaitu periksa dan membersihkan setiap bagian kaki. Jadi ulcus tersebut itu kan merupakan adanya luka oleh penderita diabetes. Nah, untuk mencegahnya yaitu membersihkan setiap bagian kaki. Jadi ulcus itu terjadi di bagian kaki. Kemudian yang kedua itu memakai sepatu dengan berukuran nyaman dan berbahan lembut. Jadi setiap kita bepergian, apabila ada seseorang yang terkena penyakit diabetes itu diusahakan memakai sepatu berukuran nyaman dan berbahan lembut. Kemudian yang ketiga, menjaga kadar gula darah tetap dalam keadaan normal, yaitu dengan cara mengontrol asupan makanan. Kemudian makanan yang dapat dimakan oleh penderita diabetes seperti jagung, ubi jalar, sayur berdaun hijau, ikan laut, kacang-kacangan, nasi merah, dan juga tomat. Kemudian untuk makanan pantangan oleh penderita diabetes yaitu seperti kopi, nasi putih, lemak trans, roti putih, sereal manis, minuman mengandung gula berlebih. Jadi sebenarnya untuk penderita diabetes itu lebih baik memakan nasi merah daripada nasi putih, karena kandungan gula dalam nasi putih itu lebih tinggi daripada kandungan gula di dalam nasi merah. Selanjutnya, manfaat melakukan senam kaki. Jadi penderita diabetes itu diusahakan mampu melaksanakan yang namanya senam kaki diabetik. Manfaat dari senam kaki diabetik tersebut yaitu memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot-otot kecil, mencegah terjadinya kelainan bentuk kaki, kemudian meningkatkan kekuatan otot betis dan paha, kemudian mengatasi keterbatasan gerak. Untuk selanjutnya teman-teman, yaitu gerakan senam kaki diabetik. Yang pertama yaitu duduk tegak di kursi, telapak menyentuh lantai. Ya, untuk selanjutnya gerakan yang kedua yaitu telapak diangkat ke atas, telapak kaki diangkat ke atas, kemudian membentuk cakar ayam. Ya, dilakukan sebanyak 10 kali. Ya, selanjutnya gerakan ketiga yaitu angkat telapak kaki, kemudian turunkan, kemudian angkat tumit, kemudian turunkan, dan dilakukan sebanyak 10 kali. Kemudian gerakan yang keempat yaitu angkat telapak kaki, lalu putar.
Kemudian gerakan yang kelima yaitu angkat tumit, lalu diputar dari dalam keluar. Lalu gerakan yang keenam, angkat salah satu kaki tegak lurus, kemudian gerakan jari ke depan. Ya, dilakukan sebanyak 10 kali. Kemudian gerakan yang ketujuh, angkat salah satu kaki, lalu gerakan telapak jari ke arah wajah. Ya, dilakukan sebanyak 10 kali. Kemudian gerakan yang ke-8, angkat kedua kaki, lalu gerakan jari ke depan. Ya, selanjutnya gerakan yang ke-9, angkat kedua kaki, gerakan kaki ke wajah. Ya, selanjutnya gerakan yang ke-10, angkat salah satu kaki, kemudian tuliskan angka 0 sampai 9. Ya, selanjutnya gerakan yang terakhir yaitu letakkan koran. Kemudian remas-remas koran dengan kedua kaki membentuk seperti bola. Selanjutnya buka lembaran bola tersebut dan bentuklah kertas seperti semula. Ya, jadi begitu senam kaki diabetes untuk para penderita diabetes. Terima kasih. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Apakah diabetes itu bisa menurun? Baik, terima kasih Mas. Jadi pertanyaannya itu apakah diabetes itu menurun? Menurut American Diabetes Association, jika kedua orang tua mengidap diabetes, maka kemungkinan terkena diabetes adalah 50%. Jadi anaknya itu kemungkinan terkena diabetes itu 50%. Sudah ada secara genetik, apalagi ditambah dengan lingkungan yang dapat memperbesar terkena diabetes. Tetapi diabetes juga dapat menyerang siapa saja. Maksudnya itu diabetes itu dapat menyerang orang yang tidak mempunyai keturunan diabetes. Salah satunya itu dipengaruhi oleh kondisi tekanan darah, kadar triglycerida dan kolesterol yang tinggi, kemudian riwayat diabetes saat kehamilan. Kemudian untuk upaya pencegahan diabetes itu dapat dilakukan dengan cara olahraga rutin. Jadi apalagi ini untuk teman-teman ya mas-mas ya, biasanya kan kalau mas itu lebih suka rebahan daripada olahraga atau gerak ya badannya. Jadi untuk mencegah diabetes itu salah satunya itu dengan olahraga rutin. Kemudian yang kedua memperhatikan konsumsi makanan. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh itu harus diperhatikan, diupayakan jangan terlalu manis, kemudian jangan terlalu asin gitu. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi konsumsi makanan yang instan dan juga manis. Contohnya ya kayak minum-minuman instan gitu, kemudian mie instan itu juga dapat dikurangi. Kemudian yang keempat, ini biasanya yang terjadi pada teman-teman saya itu berhenti merokok. Karena merokok itu mampu menghambat sirkulasi darah kayak gitu mas. Gitu ya mas, jelas ya. Baik, terima kasih mas atas waktunya. Mohon maaf ini saya mengganggu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.